Bapa di surga, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau masih percayakan kepada setiap kami untuk kami datang di hadapan Tuhan. Untuk mempunyai hati seorang murid yang sungguh-sungguh mau diajar. Kami rindu ya Tuhan, bila Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Berkati baik kami yang ada beribadah di tempat ini secara onsite, maupun kami yang sedang beribadah online pada saatnya Tuhan. Hamba berdoa bila Engkau senantiasa melawat setiap kami dimanapun kami berada. Lewat firman Tuhan Kau menyapa kami dan Kau memberkati hamba-Mu yang hanya Kau pakai sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bila Engkau hadir tengah-tengah kami, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, di tengah masa-masa ini kita diingatkan bahwa pentingnya kita untuk selalu beriman kepada Tuhan ya. Hari lepas hari kita mendengar kabar ada orang yang terkena COVID ya. Dan itu sesuatu yang sudah umum kita dengar ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu dalam masa-masa ini sebenarnya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, pada pagi ini saudara, kita akan membuka firman Tuhan dan yang akan saya bagikan bagi saudara di dalam Ulangan pasal 31. Saya akan ajak saudara buka Ulangan 31, juga Bapak Ibu yang ada di rumah silakan. Kita akan membaca di dalam Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul belajar mengimani janji-janji Allah. Ya, belajar mengimani janji-janji Allah. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca Ulangan pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian juga saudara yang ada di rumah. Kemudian kita akan membaca secara bertanggapan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang akan dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, berbicara mengenai janji Tuhan. Ini agak berdengung ya, mungkin bisa dikecilin. Ya, berbicara mengenai janji Tuhan, saudara ya. Kita membaca Alkitab, banyak sekali kita menemukan bahwa dewasa ini ya, banyak orang melupakan janji-janji Tuhan. Tapi banyak pula yang kita dengar lewat khotbah dan lain sebagainya, kadangkala yang bukan menjadi janji Tuhan, tapi dikhotbahkan sebagai janji Tuhan. Ya, nah dalam bagian ini saudara, kita membaca daripada suatu firman Tuhan yang ditujukan kepada umatnya,
yang ditulis dalam bagian ini dalam konteks satu suksesi kepemimpinan, ya. Kalau saudara melihat di sini pergantian antara pemimpin yaitu Musa kepada Yosua, ya. Nah, saudara, ketika saudara membaca bagian ini ada satu masalah, yaitu umat Israel ketika itu mengalami kebimbangan, ya, kebimbangan atau kekhawatiran. Nah, saudara, ini adalah tema yang kerap kali ada dalam kehidupan kita, bukan? Kebimbangan, ketakutan, dan ketidakpastian, ya. Nah, saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tanpa sengaja membaca kisah ini, saudara, yaitu mengenai the frozen child, ya. Ini kisah mengenai seorang atau sebuah keluarga dari Thailand yang suami istri adalah dokter, ya, dokter yang boleh dibilang dokter spesialis yang sangat luar biasa, ya. Nah, saudara, anaknya ini didiagnosa menderita brain cancer, ya. Dan sebagai dokter dia mungkin berharap banyak dengan keahliannya, ya. Tapi ketika waktu berjalan, nasib berbicara lain, ya. Dan pada kira-kira tahun 2015, ya, kalau tidak salah 8 Januari, kemudian anaknya ini belum genap berusia 3 tahun dipanggil oleh Tuhan. Nah, ketika anaknya ini dipanggil oleh Tuhan, karena ini suami istri ini dokter, saudara, ya, mereka tidak menguburkannya. Jadi jasadnya ini ketika anaknya sudah meninggal, ya, itu dititipkan di Amerika, saudara, ya, di satu tempat yang mereka berbayar begitu, ya. Dan ini dimasukkan ke dalam satu tempat, ya, seperti stainless begitu di dalam itu, dan di freezing begitu, ya, dibekukan dengan harapan bahwa suatu saat ditemukan teknologi yang akan membangkitkan orang mati begitu, ya. Dan suami istri ini yakin, dia mengatakan I am convinced 100%, ya. Dia yakin 100% bahwa suatu saat anaknya ini akan dibangkitkan dari kebekuan itu, dari kematian itu, ya. Nah, saudara, ketika membaca kisah ini sangat luar biasa, dan di tahun 2021 akhirnya didokumentarkan, ya, atau dibuat sejenis film singkat, ya, yang dibuat oleh satu organisasi dari Kanada, lalu mendapatkan Emmy Award, ya, akan kisah ini. Nah, saudara, ketika saya membaca kisah ini, saya berpikir bahwa tentunya dia bukan orang Kristen, ya. Ketika membaca kisah ini, ada satu kemiripan yang dialami oleh setiap manusia, adalah manusia selalu tidak bisa berada dalam ketidakpastian. Ya, ketika dia berharap kepada Tuhannya, lalu yang ada adalah ketidakpastian, kerap kali manusia akan putus asa, dan ketika putus asa dia akan lari kepada hikmatnya sendiri. Dan ini salah satu contohnya. Saya yakin sebagai seorang ayah, seorang ibu, ketika anaknya sakit, saya yakin dia mendoakan dengan agamanya. Dia pasti sembahyang dengan agamanya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mendapatkan realita bahwa anaknya itu meninggal, dan dia adalah seorang dokter yang harusnya bisa berbuat sesuatu, lalu mungkin dia tidak bisa menerima keadaan, lalu menggunakan teknologi ini, ya. Dan 6 tahun berlalu, dan 7 tahun ini tidak terjadi apa-apa. Itu jenazah tetap di freezing dan tidak ada perkembangan sedikit pun, ya, untuk membangkitkan anak ini. Poin saya adalah, saudara, ketika orang berharap kepada Tuhan, kadangkala ada waktu di mana dia mengalami apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Apa yang diminta itu tidak digenapkan dalam hidupnya. Nah, dalam masa itulah kadangkala ujian iman itu terjadi. Apakah kita sungguh-sungguh tetap mengikut Tuhan atau menggunakan hikmat dan kepintaran kita? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketidakpastian inilah yang juga dialami di dalam konteks Ulangan pasal 31, ya. Alkitab mencatat bahwa ketika itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa yang sangat terkenal. Seorang pemimpin yang kalau saudara melihat fase hidupnya dibagi dalam 3 fase, ya. 40 tahun pertama kita tahu bahwa Musa itu dididik, ya, sebagai seorang pewaris daripada kerajaan, ya. Salah satu cucu daripada Raja Firaun. Kemudian 40 tahun yang kedua dia melarikan diri, saudara, ketika dia membunuh orang. Lalu kemudian dia pergi dan dia mengetahui identitasnya sebagai seorang Ibrani. Nah, saudara, 40 tahun yang ketiga di mana dia Tuhan panggil kembali untuk memimpin umatnya. Itu berarti ketika dia lahir sampai dia mati 120 tahun, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara membaca dalam Ulangan 31 ini, suksesi kepemimpinan terjadi. Seorang pemimpin besar, Tuhan katakan
lu stop, ya, kamu berhenti, dan Tuhan akan gantikan dengan orang yang baru. Ketika membaca ini menarik, saudara. Yosua atau Musa ketika digantikan, Alkitab katakan apa, saudara? Di dalam Ulangan 31 ayat yang kedua, ya. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi, saudara, ya. Jadi dengan jelas dalam bagian ini, kalau saudara melihat Tuhan tidak mengizinkan, ya. Dan dalam terjemahan lain dikatakan aku tidak dapat giat lagi, itu bukan karena dia sakit, saudara, ya. Bukan karena dia mengalami halangan secara fisik, ya. Kalau saudara melihat ketika dia mati, Alkitab katakan Tuhan menyuruh dia sebelum dia meninggal untuk naik ke atas puncak Gunung Pisgah, ya, Gunung Tabor, ya, di puncaknya. Kemudian Tuhan mengatakan, layangkan pandangmu, dia melihat ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, untuk melihat yang terakhir kalinya. Itu berarti, saudara, ketika Musa naik ke atas gunung yang sangat tinggi itu, berarti dia punya fisik yang kuat di umur 120 tahun. Dan Alkitab katakan matanya juga bagus, ya. Tidak tahu dia ada plus dan minus, tapi intinya dia bisa melihat dalam durasi atau dari kejauhan, begitu, ya. Itu berarti, saudara, dalam bagian ini Musa berhenti memimpin bukan karena dia sudah emeritus, ya. Musa berhenti memimpin bukan karena dia itu sakit yang permanen. Musa berhenti memimpin bukan karena ada demo dari warganya sehingga dia tidak memimpin. Tapi dalam bagian ini firman Tuhan katakan Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa Yosua akan menggantikan dia, ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat juga dia melakukan dosa, ya, di hadapan Tuhan. Ketika dia memimpin umatnya, Alkitab mencatat bagaimana dia membangkang Tuhan. Dan bukan itu saja, dia melawan Tuhan, ya, di hadapan umatnya. Inilah kenapa dicatat kemudian di Bilangan 20 dan Ulangan 32, ya. Bagaimana dikatakan dia itu tidak diizinkan karena dia telah berbuat dosa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika suksesi ini berjalan, lalu banyak ketakutan di dalam diri umatnya. Bagaimana nanti kalau Yosua memimpin? Yosua itu kan orang baru. Yosua itu kan, ya, bujangnya, bukan dari pemimpin yang sungguh-sungguh, begitu, ya. Nah, mereka takut dan mereka sangat khawatir, saudara. Karena pada zaman itu pemimpin itu adalah pemegang kunci utama, ya. Kalau pemimpinnya itu baik, maka baiklah bangsa itu. Kalau pemimpinnya buruk, maka buruklah bangsa itu, ya. Berbeda dengan sekarang, kadang-kala pemimpin boleh baik atau pemimpin boleh tidak baik. Sedemikian sebaliknya, ya, yang dipimpin. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini, Tuhan mengingatkan mereka, ya, dan Tuhan memberikan sebuah jaminan, janji, ya. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi meskipun tanpa Musa, Tuhan berjanji, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ya. Nah, Tuhan tahu bahwa umatnya sedang dalam ketakutan, ya, dalam kekhawatiran. Makanya Tuhan mengatakan, jangan takut, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengucapkan janjinya ini, ya, dalam ayat yang ke-6, dia mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa dalam ketidakpastian hati kita menjadi bimbang, ya. Contoh sekarang, ya, dalam masa-masa pandemik ini adalah masa yang penuh dengan ketidakpastian, bukan? Tidak ada yang bisa menjamin hidup seseorang pada masa sekarang ini. Dulu yang mungkin naik sekarang bisa turun, ya, atau bahkan sekarang yang dulunya tidak ada apa-apa sekarang sukses, begitu, ya. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Ketidakpastian ini adalah pergumulan yang juga kita alami pada saat ini, ya. Nah, janji Tuhan ini juga bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya seandainya kita sungguh-sungguh mengimaninya, ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan ingatkan, ya? Tuhan ingin mengatakan, engkau ingat pada masa dulu, karena ini ada akhir dari 40 tahun masa Musa memimpin umatnya. Tuhan mereview flashback masa lalu. Hai umatku, ingatlah, ya, bukankah ketika aku memimpin engkau, di siang hari aku memberikan tiang awan, di malam hari aku memberikan tiang api, ya.
Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa tiang awan itu menuntun untuk memberikan keteduhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika Tuhan memberikan janji, bukan seperti janji manusia pada umumnya yang mungkin bisa meleset, ya. Nah, saudara, mungkin bolak-balik kita orang janji kepada kita dan itu meleset, ya. Kerap kali janji manusia itu, makanya ada lagu mengatakan, namun janji tinggal janji, gitu ya. Dan ada istilah gombal, betul ya. Nah, jadi kalau suami Anda banyak berjanji, Anda perlu curigation, saudara ya. Berarti mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, janji manusia kadangkala itu susah untuk dipercaya, susah untuk dipegang, ya. Bolak-balik dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, saya menemukan banyak sekali orang-orang yang sudah berkomitmen dan janji dan akhirnya mengkhianati janjinya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti Tuhan ingin mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah. Karena aku telah membuktikan bahwa 40 tahun aku sudah menuntun engkau, aku telah membimbing engkau, aku telah memakai Musa untuk menggenapkan rencanaku, ya. Dan bukan itu saja, pada malam hari Tuhan memberikan tiang api bagi mereka. Di tengah kegelapan padang gurun, Tuhan memberikan cahaya yang terang. Tuhan memberikan satu arah dan penerangan. Itu berarti sudah yang kasih oleh Tuhan. Janji Tuhan ini bukan hanya basa-basi, ya. Janji Tuhan ini bukan sesuatu yang gombal, adalah sesuatu yang nyata, saudara. Makanya kenapa Tuhan mereview dalam bagian ini. Nah, saudara, dari janji ini saya mau bagikan kepada saudara, ya. Ada 3 janji yang Tuhan ucapkan dalam bagian ini di tengah ketidakpastian umatnya. Dan saya berharap saudara yang dalam kondisi yang sama, yang merasa hidupnya dalam ketidakpastian, dapat memegang janji ini, ya. Nah, saudara, yang pertama, kalau saudara melihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, di situ dikatakan apa, saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ya, berjalan menyertai engkau. Saudara, ini mengingatkan saya kepada satu istilah di dalam perjanjian baru, ya. Kalau saudara membaca, ada istilah sunodia dalam bahasa Yunaninya, ya. Sunodia itu artinya walk beside, ya, berjalan di samping, jadi paralel, bersama-sama, ya. Nah, tapi dalam bagian ini dikatakan dialah berjalan menyertai engkau, ya, menyertai engkau. Kalau saudara melihat dalam bagian ini, maka ini kalau saudara bandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya atau di dalam Bilangan 14 misalkan ayat 14, di situ dikatakan bahwa engkau berjalan mendahului mereka, ya. Di ayat 14 bagian B, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Artinya apa, saudara? Dalam janji yang pertama ini, di tengah kegalauan hati mereka, di tengah ketakutan bangsa Israel, ditinggal oleh pemimpin besar, ditinggal oleh seseorang yang harusnya memberi harapan bagi mereka. Di tengah ketidakpastian itu, Tuhan berjanji yang pertama, aku akan berjalan di depanmu. Artinya apa, saudara? Aku akan berjalan di depanmu. Dalam bagian ini, saudara, firman Tuhan ingin mengatakan satu poin yang sangat penting, saudara, ya. Tuhan ingin mengatakan, aku akan memimpin hidupmu, wahai bangsa Israel. Jangan takut, wahai umatku. Engkau sudah menyaksikan 40 tahun karya Allah yang luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi di depan matamu. Dan itu berarti jangan engkau meragukan akan kuasaku, ya. Kalau Tuhan ingin berkata secara manusia, aku akan berjalan di depanmu. Aku bukan di belakangmu, bukan di sampingmu, tapi akan di depanmu. Artinya apa, saudara? Tuhan menjadi leader, Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup umatnya. Dan ini kebenaran yang saudara perlu yakini sebagai orang percaya. Kita juga adalah umat pilihan Tuhan, bukan? Kita adalah Israel saya rohani yang dipilih oleh Tuhan. Berarti janji ini juga digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dekat kepada Tuhan, maka Tuhan dikatakan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan memimpin hidup kita dan bukan yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia kalau kepepet, apapun bisa dia lakukan. Setuju? Setuju enggak?
Ini ada kehidupan enggak sih? Saya tadi KU1 saya bilang, aduh ini kok kayak usiawan. Menang, amin, menang. Ada amin, menang lagi. Terus tak turu aja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia kalau kepepet, apapun dia bisa lakukan. Saya dulu pelayanan di sebuah gereja Mandarin di kota Samarinda. Di kota Samarinda itu sering terjadi ketika saya pelayanan di situ. Ini Halim tahu ya, karena keluarganya juga dari sana. Nah saudara, di Samarinda itu dulu waktu saya pertama datang, sering kali terkenal kebakaran saudara. Hampir tiap hari itu, karena gereja sampingnya adalah pemadam kebakaran, itu selalu bunyi gitu ya. Dan bahkan gereja pun sempat terbakar gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menarik adalah cerita seorang jemaat yang rumahnya itu terbakar. Ketika rumahnya terbakar dikatakan, ini seorang ibu-ibu yang badannya tidak terlalu besar ya, boleh saya bilang kecil ya. Tapi ketika terjadi kebakaran, dia sanggup memindahkan kulkas saudara. Saya tanya, loh Ci, kamu bawa kulkas? Iya. Loh kok bisa? Ini baru loh Pak, baru tak beli. Jadi artinya dia ingat kepada kulkasnya. Nah saya pikir, tapi lucunya saudara, ketika kebakaran itu selesai, kebakaran kan sekali kan tidak mungkin, oh kebakaran yang kedua gitu kan, enggak. Lalu dia disuruh memindahkan kembali, tidak bisa saudara, ya kulkasnya itu. Tapi waktu kebakaran dia bisa memindahkan itu sendiri gitu ya. Nah saudara, itu berarti dalam kehidupan atau dalam diri manusia ini kadang-kala kalau sudah kepepet, itu dia bisa, selain dia banyak akal, juga dia punya kayak extra power begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi sisi negatifnya adalah kadangkala orang sudah kepepet dan dia ketika berharap kepada Tuhan dan seolah Tuhan itu tidak berbicara, maka dia akan menggunakan akalnya. Saudara ingat cerita Abraham? Ketika Abraham itu diberikan janji, lalu ketika dia menunggu lama kok tidak ada tanda-tanda begitu. Lalu dia menggunakan cara manusia, dia menghampiri hambanya ya si Hagar itu. Lalu kemudian terjadilah kesalahan itu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti saudara, ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang susah, kadangkala saudara boro-boro kita memegang janji Tuhan ya. Kita percaya kepada Tuhan saja mungkin mulai ragu. Ada jemaat yang berkata kepada saya, Pak, pandemik ini menggoyahkan iman saya. Pandemik ini menggoyahkan iman saya. Dan saya melihat betul saudara, banyak orang setelah pandemik ini, seseorang yang mungkin dulunya itu tidak seperti itu, sekarang berubah drastis saudara. Dulunya begitu beriman, sekarang sedikit-sedikit fobia, takut. Dulunya begitu militan untuk Tuhan, sekarang mulai perhitungan untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena mungkin masa-masa susah ini mengubah karakter dan sifat orang. Nah saudara, demikian juga yang terjadi dalam konteks Ulangan 31 ini. Tuhan tahu bahwa dalam kesusahan mereka akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Tuhan tahu bahwa di dalam buktinya atau dalam apa yang sudah terjadi 40 tahun itu, kerap kali bangsa Israel menyimpang daripada jalan Tuhan. Itulah kenapa disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan bagi mereka. Dan bahkan Musa pun pernah berkata, Tuhan, kenapa harus aku yang memimpin bangsa ini? Bangsa yang begitu tegar tengkuk, lebih baik coret namaku dalam buku kehidupan. Saking Musa itu begitu jengkel saudara. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dalam bagian ini Tuhan ingin mengingatkan umatnya. Hei bangsaku, jangan khawatir. Hai umatku, jangan khawatir. Aku akan berjalan di depanmu ya. Nah kalau berjalan di depan itu berarti menjadi leader ya, menjadi leader. Artinya Tuhan itu akan meng-guide kita. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita ketika sadar Tuhan itu sebagai pemimpin dalam hidup kita, apakah kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan? Ya. Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan? Contoh misalkan ya, kita akan memulai sebuah usaha. Saya bolak-balik diundang untuk mendoakan orang usaha ya. Tapi ada satu pengalaman yang saya tidak akan pernah melupakan saudara ya. Ketika diundang untuk mendoakan sebuah usaha,
Saya kaget saudara ya. Waktu saya bikin ibadah itu di ruang tengah. Dalam waktu bersamaan di sampingnya itu ada upacara juga. Artinya ketika saya mendoakan dengan cara Kristen tapi di sampingnya dengan cara yang lain. Saya lihat kembang di segala pojok. Kemudian ada beras yang ditaburkan. Di sini saya memberkati rumah ini. Di sini juga ada upacara. Lalu akhirnya saya bilang, waduh, ini kok jadi capcay ini. Ya, satu rumah tapi saya mimpin cara Kristen, satunya lagi cara yang lain. Saya tanya kenapa? Kok harus pakai cara yang ini? Saya tidak mau, saya bilang. Ya, jangankan Allah, saya aja bingung. Ya, kadang-kala sudah yang kasih oleh Tuhan, kita tahu secara rasio bahwa Allah itu berjalan di depan kita, memimpin kita. Tapi dalam prakteknya saudara, dalam kekhawatiran kita, dalam keterbatasan kita, kita menggunakan rasio kita. Ya, kita menggunakan, kita kan cara dunia tidak apa-apa, sebagai backup. Ya, kalau orang terjun payung itu ada dua payung, ada payung utama, ada payung cadangan. Nah, kalau saudara menjawab gitu kan jawabannya, brilian sekali, betul enggak? Tapi di lain sisi berarti engkau sedang menduakan Tuhan, bukan? Tuhan bukan menjadi the ultimate atau paling tinggi, tapi Tuhan menjadi secondary choice, ya, pilihan yang kedua. Saudara telah menjadikan Tuhan seperti apa? Ban serep. Ban serep itu selama ban utama itu masih bagus, kita tidak mungkin ingat ban serep. Amin. Ketika kita sudah ban utama itu bocor, baru kita ingat, oh iya ada ban serep. Ketika ban serep itu dikeluarkan, sudah sawangan saudara. Ya, sudah kotor. Kenapa? Karena kita tidak pernah merawatnya. Nah sama saudara, kadangkala kita tahu Tuhan itu memimpin hidup kita, tapi seringkali saudara kita seperti bangsa Israel, yang kadang taat, yang kadang tidak. Tapi saudara, dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengingatkan, Tuhan berjanji Dia akan memimpin. Masalahnya sekarang, apakah saudara mau dipimpin oleh Tuhan? Ya, kadangkala manusia tidak mudah untuk dipimpin. Manusia itu kadangkala dia punya ide sendiri begitu ya, ada kreativitas sendiri. Sehingga saudara dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan jangan sampai kita melupakan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaan sekarang, siapakah yang memimpin hidupmu? Kalau kita boleh pause sejenak dan dengan jujur di hadapan Tuhan kita introspeksi, Tuhan, iya ya, saya sekarang yang mimpin siapa ya? Apakah your own knowledge atau wisdom atau kepintaranmu sendiri, atau benar-benar Tuhan yang memimpin? Kadangkala saudara dengan jujur kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Kita bolak-balik ya melakukan apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan itu berdasarkan pengalaman. Sehingga kadangkala kita menganggap kita sudah tahu, kita sudah biasa, kita sudah mampu melakukan, kita pernah melewati, kita sudah makan banyak asam garam sehingga apa? Kita tidak perlu Tuhan. Kapan kita butuh Tuhan? Ketika kita sudah kepentok. Ketika kita sudah mati jalan, tidak ada jalan lain lagi. Ketika kita sudah mati akal, baru kita mencari Tuhan. Baru kita berseru kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan tidak kehendaki. Ya, Tuhan makanya berjanji, aku akan berjalan di depanmu. Itu berarti engkau selalu melibatkan Dia. Karena Dia berada di depan, engkau selalu tanya kepada Dia. Karena Dia selalu berada di depan, maka engkau selalu akan mencocokkan kehendakmu dengan kehendaknya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali kita melupakan ini, bukan? Ya, bagaimana Tuhan itu sebenarnya sedang mengawasi kita di depan. Tuhan itu sedang memimpin kita di depan. Tapi kerap kali kita melupakan hal ini. Nah saudara, itu janji yang pertama. Yang kedua, di dalam bagian ini, ayat yang ke-6, ya, selanjutnya dikatakan, yang pertama dialah berjalan menyertai engkau. Yang kedua adalah, Ia tidak akan membiarkan engkau. Ya, Ia tidak akan membiarkan engkau. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan atau sebagai manusia, kecenderungan kita tidak suka kalau didiamkan, dibiarkan. Ya, kalau kita membiarkan itu sesuatu yang mungkin bukan suatu tindakan yang kita senangi. Ya, nah dalam bagian ini menarik sekali saudara ya, dikatakan bahwa kata yang dipakai itu rapah itu artinya seperti orang yang akan tenggelam.
Jadi Tuhan ingin mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau tenggelam. Aku tidak akan membiarkan engkau dalam kesesakan. Aku tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri dalam bagian ini ya. Sehingga dalam bagian ini firman Tuhan ingin katakan, aku bersamamu ya. Aku akan bersamamu. Aku akan menyelamatkan engkau. Nah saudara, ini yang kadangkala kita melupakan ya, bahwa Allah itu disebut salah satunya ya, disebut sebagai Yehovah Rafa ya. Artinya bahwa dia adalah Allah yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan menawarkan bahwa dia itu mampu untuk menuntun hidup kita, mampu untuk bersama dengan kita dan menyelamatkan kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita juga sungguh-sungguh melibatkan Tuhan ya? Kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Kalau sudah membaca banyak kisah Tuhan itu terlibat. Salah satunya yang spektakuler adalah Keluaran 17 ayat 8 sampai 15 ya. Saudara masih ingat cerita itu ketika mereka bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, maka Harun dan Hur itu menopang tangan Musa. Dan ketika tangannya itu teracung, terangkat, maka menanglah umatnya. Tapi ketika capek dan turun, maka kalahlah umatnya. Jadi dalam bagian ini, satu pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa ini bukan perangmu, ya, bukan manusia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ya. Ketika dia mengangkat tangan sebagai simbolisasi bahwa umatnya sedang melibatkan Tuhan, ya, adoration, satu pemujaan kepada Tuhan, maka ketika itulah Tuhan campur tangan. Nah saudara, dalam bagian ini Tuhan ingin mengingatkan, hai umatku Israel, bukankah aku telah bersamamu selama ini? Bukankah aku telah sering menyelamatkan engkau dalam kesesakanmu? Ketika mereka berada di dalam masa-masa susah, Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Nah saudara, ini juga menekankan bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya. Ya. Nah saudara, kadangkala kita dalam pengalaman rohani kita sering merasa Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Kita sering merasa Tuhan itu tidak menganggap kita. Kita sering merasa Tuhan, kok aku ini istilahnya dikacangi oleh Tuhan ya. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa itu adalah proses di mana Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya. Ya, saya berdoa untuk pertobatan kakak saya, itu 15 tahun saudara. 15 tahun saya doakan dia. Saya doakan dia. Dari orang yang kehidupannya menyimpang daripada jalan Tuhan. Akhirnya dia bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan. 15 tahun saudara. Itu berarti saudara kadang waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Ya, kita jangan sampai merasa tidak sabar lalu memintas waktu Tuhan. Dan hasilnya akan menyimpang daripada firman Tuhan. Nah dalam bagian ini Tuhan ingin men-flashback mereka. Hei umatku, ingat dulu Tuhan sudah berkarya, dulu Tuhan sudah campur tangan, maka seterusnya Tuhan tetap akan memimpin. Jadi jangan takut. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian. Aku tidak akan membiarkan engkau dalam kesesakan, kata Tuhan. Itu berarti saudara, ini adalah satu janji yang saudara dan saya perlu pegang saudara ya. Jangan sampai kita melupakan ini. Kalau saudara melihat saudara ya, kalau Tuhan itu disebut atau umatnya disebut umat pilihan Tuhan, demikian juga saudara dan saya bukan? Kita sebagai Israel rohani, maka kita juga mewarisi janji ini saudara, bahwa Tuhan itu bukan saja akan berjalan di depan kita, memimpin kita, tapi yang kedua di sini dikatakan Tuhan itu akan menolong kita, bersama dengan kita dalam kesesakan. Ya, nah saudara, kadangkala ketika orang dalam kesesakan, dia tidak butuh banyak nasihat. Dia hanya butuh akan pertolongan Tuhan. Ya, artinya bisa pertolongan Tuhan itu melalui manusia atau bisa secara langsung. Kadangkala kita tidak perlu banyak menasihati orang yang dalam kesesakan. Orang malah sakit hati, saudara. Ya, saudara ingat dalam kasus Ayub misalkan, ketika Ayub itu berada dalam ujian iman, ketika dia mengalami semuanya habis, hartanya habis, anak-anaknya habis, bahkan istrinya suruh dia menyangkali Tuhan, dan bahkan dia itu tubuhnya penuh dengan borok, dengan sakit. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika temannya datang menasihati dia, bukan menasihati, malah menghakimi dia. Semua mengatakan itu pasti kamu punya dosa,
pasti kamu tidak setia kepada Tuhan, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang kala ketika kita punya teman atau kita sendiri berada dalam kesesakan, kita tidak butuh nasihat, kita tidak butuh banyak orang untuk berbicara. Kita hanya butuh hati yang sungguh-sungguh mau mengerti dan mendoakan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan kalau temannya atau siapapun mendoakan saudara. Saudara harus bersuka cita. Senang enggak kalau didoakan? Senang ya? Yang tidak suka itu kalau ditengking, betul enggak? Kalau ditengking artinya Anda kerasukan. Kerasukan begitu ya. Artinya saudara, ketika orang itu mendoakan saudara, ketika ada saudara seiman mengatakan, aku tahu engkau sedang dalam kesesakan, dan aku memasukkan namamu dalam doaku. Wah, itu sangat luar biasa bukan? Saya masih ingat dulu ketika saya melayani ada seorang ayai yang Tuhan berikan karunia, yaitu untuk mendoakan orang. Hampir satu gereja itu dia pernah doakan. Satu kali dia datang ketemu saya, dia gedor pintu pastori, lalu dia mengatakan, Tuhan tahu saya mau minta pokok doa. Saya bilang, oh AI mau doakan? Iya, saya sudah doakan ini. Lalu dia catat satu persatu. Dan setiap hari dia doakan hamba-hamba Tuhan. Dia doakan jemaat satu persatu. Dan sudah yang kasih oleh Tuhan, senang rasanya karena ada orang yang mendoakan. Ya, Anda pilih mana? Ada orang yang mendoakan atau ada orang tim pencaci maki? Wah, yang selalu apapun yang saudara lakukan itu salah di mata mereka. Wah, itu membuat hidup saudara menderita. Tapi kalau ada tim doa yang mendoakan saudara, itu saudara harus bersuka cita. Nah, karena itu saudara, kalau Tuhan pingin umatnya untuk sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, itu berarti apa saudara? Ini berbicara mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Ya, saya menantang saudara, kalau kita mengimani janji Tuhan ini, Tuhan minta supaya kita juga punya andil dalamnya. Yaitu apa saudara? Kita harus melibatkan diri kita di dalam kebersamaan ini, interaksi ini ya. Kita tahu bahwa ketika bersama dengan Tuhan itu ada komunikasi. Nah, pertanyaannya saudara sekarang, bagaimana dengan saat teduh saudara? Apakah selama pandemik ini kualitas saat teduhnya meningkat atau mulai turun? Bagaimana dengan doa saudara? Ya, saya pernah survei, persekutuan yang paling tidak laku dan sepi adalah persekutuan apa? Persekutuan apa? Persekutuan doa. Sampai ada gereja yang menggunakan kalau datang doa itu dapat PIN. Ya, jadi setiap kali doa itu diabsensi. Kalau dalam 1 tahun tidak bolos ya sama sekali, itu dapat PIN emas 1. Ya, nah saudara kalau Elion dilakukan gitu penuh enggak persekutuan doanya? Kayaknya enggak mempan kau Elion. Perlu emas balok mungkin. Itu pun orang pikir-pikir. Nah saudara, kita perlu bertobat bukan? Kita harus ngomong kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Pandemik ini adalah hajaran Tuhan, peringatan Tuhan bagi umatnya. Dan kita harus ingat bahwa peringatan ini, nah ini saya kalau kutip Bill Gates itu ngomong sesuatu mengerikan ya. Pandemik ini adalah awal. The worst is not yet come. Yang buruk belum datang. Wow. Ini bukan berita baik, ini berita buruk ini ya. Bill Gates kalau memprediksi itu banyak kali terjadi, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dalam masa pandemi ini adalah masa di mana kita sungguh-sungguh harusnya lebih meningkatkan iman kita, kebersamaan kita dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang indah bukan? Komunikasi, interaksi ya. Nah, saudara, saya paling tidak senang kalau ajak orang berbicara, lalu dia sambil main HP. Ya, kalau ada bakpao, pengen tak sumbat pakai bakpao. Itu artinya apa? Dia interest dengan kita, atau dia itu ya kurang menghormati begitu ya. Nah, sama ketika kita beribadah kepada Tuhan, saya minta saudara benar-benar ambil quality time, kebersamaan dengan Tuhan itu. Kalau Tuhan berjanji aku akan bersama, aku akan menolong, berarti kita harus ada respon balik kebersamaan itu.
Bagaimana kita mempunyai mungkin saat teduh yang indah, yang sungguh-sungguh kita menikmatinya. Suami istri, kalau Anda begitu sibuk mungkin doa 5 menit ya, suami istri bergandengan tangan, kita mendoakan. Mungkin kalau saudara punya kesempatan bikin family altar di rumah ya. Saya dulu pertama kali bikin family altar itu ketika anak saya masih kecil. Lucu sekali saudara ya. Ketika kami doa, itu anak yang pertama di sini, waktu amin udah enggak tahu di kepala ranjang di mana gitu ya, lari-lari. Tapi enggak apa-apa. Sampai sekarang mereka sudah agak besar, itu sudah lumayan gitu ya, sudah bisa sharingkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita perlu menghargai janji Tuhan ini. Ketika Tuhan mengatakan aku akan bersamamu, itu berarti Tuhan menuntut kita juga sungguh-sungguh mengimani. Kita mau menghargai keberadaan itu bersama dengan Tuhan ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ini, kita diingatkan bahwa banyak orang sekarang ya, orientasi hidupnya bukan kebersamaan dengan Tuhan. Sekarang orientasi hidupnya banyak kali adalah hanya memenuhi kebutuhannya ya. Nah oleh karena itu saudara, janji yang kedua tadi apa? Dia akan bersama. Dan yang ketiga, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6 ya, dikatakan apa? Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ini phrase ya. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa saudara? Kalau saudara perhatikan di sini, apa bedanya membiarkan dan meninggalkan? Beda saudara. Membiarkan tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa dia tidak akan membiarkan kita tenggelam ya, ada tindakan. Dan di dalam bagian ini, kalau kita perhatikan kata aslinya ya, dikatakan dia akan berada di tengah-tengah. Ya, jadi ketika dikatakan di sini dia tidak akan meninggalkan, artinya dia berada di tengah-tengah umatnya. Gambarannya adalah ketika dalam konteks perjanjian lama, kalau Tuhan itu hadir, maka awan kemuliaan itu hadir. Ya, ketika Tuhan itu minta supaya kemah suci dipindah, maka itu akan mengikuti begitu ya. Di mana awan itu berhenti, maka mereka akan berhenti. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita melihat dalam bagian ini dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan. Artinya bahwa Tuhan berjanji dia akan menyertai, berada di tengah-tengah. Ya, itu artinya Tuhan membuka diri untuk umatnya bisa sungguh-sungguh kapanpun bisa datang ke hadapannya ya. Nah ini sebuah anugerah yang luar biasa kalau dalam konteks perjanjian lama. Karena orang akan bertemu dengan Tuhan pada zaman itu tidak boleh saudara. Karena ketemu dengan Tuhan itu pasti mati. Dan mereka datang ke kemah suci atau bait Allah itu hanya membawa korban begitu. Dan imam itu yang menyampaikannya. Nah dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan itu mau membuka diri. Tuhan berada di tengah-tengah umatnya. Tuhan itu bisa disapa kapanpun. Tuhan itu dekat dan bukan Tuhan yang jauh. Nah saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini, itu berarti ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kapanpun kita bisa berseru kepada Tuhan. Kapanpun kita bisa memanggil nama Tuhan. Ya. Kadangkala saudara, di dalam kehidupan kita ya, kita melupakan bahwa Tuhan itu standby buat kita. Ya, kapanpun kita dalam kesesakan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku berada di tengah-tengahmu. Aku berada bersamamu. Makanya itulah namanya Immanuel saudara ya. Allah itu beserta dengan kita. Nah saudara, dalam bagian ini poinnya adalah bahwa Tuhan berjanji dia tidak akan meninggalkan. Dalam kondisi apapun. Ada yang bertanya, Pak, kalau saya berbuat dosa, apakah Tuhan meninggalkan saya? Saya mau katakan bahwa dalam waktu tertentu, dalam keberdosaan kita, ya karena kita sudah ditebus bukan, di dalam Yesus Kristus, nah Tuhan akan memberikan satu kesempatan bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan caranya untuk mengembalikan kita. Ya, artinya bahwa segala sesuatu pun bukan karena kekuatan kita. Itu adalah karena proses anugerah Tuhan. Kita bisa menjadi percaya pun bukan karena kuat dan gagah kita, karena anugerah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, karena kasih karunia kamu diselamatkan, firman Tuhan katakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ya, bahwa itu bukan hasil usahamu ya. Janganlah seorang pun memegahkan diri. Artinya bahwa saudara, Tuhan berjanji dia akan menyertai. Dia akan berada di tengah-tengah ya. Kadang saudara, kalau konsep ini dijabarkan dalam
konteks sekarang adalah dia itu selalu bersama dengan kita, ya. Nah, kalau ada anak-anak itu pernah ketika ditanya, cita-citamu mau jadi apa? Dia mengatakan, saya mau jadi HP. Kenapa mau jadi HP? Karena mamaku lihat HP terus dari pagi sampai malam. HP-nya hilang dicari, aku hilang tidak dicari-cari. Kamu pengen apa? Pengen jadi HP. Karena dibutuhkan. Sama toh jemaat toh. Kalau Alkitabnya ketinggalan di gereja dicari apa enggak? Enggak. Di gereja saya Alkitab jemaat yang ketinggalan tuh segini. Enggak pernah dicari. Karena Alkitab di rumahnya banyak mungkin. Tapi kalau HP ketinggalan, sepersekian menit balik lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita perlu mengevaluasi kualitas kebersamaan kita dengan Tuhan. Ini telah menyita lebih banyak waktu daripada kita bersama dengan Tuhan. Kita sering marah kalau kita ajak anak kita atau keluarga kita makan bersama. Lalu anak kita sibuk dengan HP-nya sendiri, istri kita sibuk dengan HP-nya sendiri. Seorang ayah pasti marah. Atau ayahnya sibuk sendiri, ya. Bisa juga anak-anaknya dengan yang lain berinteraksi, papanya sibuk sendiri. Nah, saudara, kualitas kebersamaan ini yang Tuhan ingin katakan adalah, yaitu Tuhan berada di tengah-tengah umatnya dan Tuhan itu berinteraksi dengan umatnya, bukan diam. Bukan di satu tempat yang sama, tapi tidak ada interaksi. Gambarannya adalah, saudara ingat ketika saya pernah mengkhotbahkan di tempat ini juga, bagaimana Tuhan Yesus meneduhkan angin ribut, ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea, ketika di tengah itu terjadi ribut yang besar, dan Yesus ketika itu sedang tidur di buritan kapal. Dan Alkitab mencatat ketika itu mereka ketakutan, padahal mereka adalah para nelayan yang pengalaman. Lalu mereka kemudian bingung, sudah tidak ada cara lagi, lalu baru mereka cari Tuhan Yesus. Dan ingat kata Tuhan Yesus apa? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus katakan bahwa di mana, terjemahan lainnya adalah di mana imanmu. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini ketika kita dikatakan kebersamaan bersama dengan Tuhan, poinnya adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan atau firman Tuhan ingin mengatakan, apakah kita sungguh-sungguh berinteraksi dengan Tuhan dalam kebersamaan itu, ya. Nah, oleh karena itu saudara, ingat 3 janji Tuhan, ya. Kalau kita melihat yang pertama, dia akan memimpinmu. Ikuti saya. 1, 2, 3. Dia akan memimpin. Janji yang kedua, dia tidak akan membiarkan. Janji yang ketiga, dia tidak akan meninggalkan. Oke, sekarang tutup matamu. Oke, kita hafal sama-sama. Yang pertama, apa janji Tuhan? Dia akan memimpin. Yang kedua, yang ketiga, sekarang saya mau tanya, apakah kau mengaminkan janji Tuhan itu dalam hidupmu? Amin. Kalau engkau mengaminkan janji Tuhan, permisi tanya, mau engkau membuka diri untuk berinteraksi dengan Tuhan? Mau engkau mulai besok punya waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Maukah engkau bukan saja berinteraksi, tapi engkau membiarkan dia memimpin hidupmu? Jika memang demikian, saya berdoa, semoga engkau mendapatkan janji Tuhan itu. Amin. Saya berdoa semoga engkau diberkati lewat janji firman Tuhan ini. Amin. Dan engkau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami. Jika dalam realitanya ya Tuhan, kami tahu janji-janji Tuhan, tapi kami belum mengimani dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami ya Bapa, jika dalam realitanya kami bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami, tapi jarang terjadi interaksi ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali bukan Tuhan yang meninggalkan kami,
tapi kami yang berubah setia dan meninggalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang bisa Engkau banggakan ya Tuhan. Karena itu tolong kami ya Bapa, hamba berdoa untuk jemaat di Elion Satelit ini ya Bapa, supaya Tuhan menggenapkan janji-Mu atas hidup mereka. Tuhan akan memimpin hidup mereka yang saat ini sedang berada dalam kegalauan hidup. Mungkin mereka yang sekarang dalam kebingungan mengambil keputusan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin mereka. Mungkin pada saatnya Tuhan, ada jemaat-Mu yang merasa sendiri, tidak ada yang menolongnya. Dan Tuhan, Engkau melawat mereka ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan mereka ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang merasa lonely, merasa sendirian karena merasa ditinggalkan. Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang menyertai mereka ya Tuhan. Bila Engkau melawat mereka ya Tuhan, Engkau sapa mereka ya Tuhan, dan Engkau berinteraksi dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, dengan janji Tuhan ini, kami rindu sungguh-sungguh hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.